Saya dari World Prevention of Corruption. Saya sebagai humas mewakili dari kuasa hukum Pak Slamet Warsito. Dalam hal ini beliau merasa dikriminalisasi oleh perbankan yaitu MAA, karena Pak Slamet Warsito ini mengajukan pinjaman kepada pihak perbankan yaitu MAA. Dari awal itu ya kan dia meminjam dengan nominal 5 miliar Pak ya, 5 miliar. Nah, 5 miliar, tapi dalam berjalannya waktu uang 5 miliar ini ternyata tidak sepenuhnya diterima oleh beliaunya, dan berjalannya waktu juga terjadi manipulasi terkait pengambil alihan hak, pemalsuan data-data otentik yang akhirnya sampai saat ini masuk ke ranah lelang di KPKNL. Itu seperti itu, dan mungkin untuk lebih jelasnya saya akan sampaikan pada beliau untuk menjelaskan semuanya. Itu Pak Slamet ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan kronologis yang saya alami yang berkaitan dengan MAA itu Mandiri Arta Abadi, pusatnya di Semarang tapi dapat tempati. Awalnya saya ingin membangun perumahan di Juwana, yaitu perumahan Gera Minasutra, Desa Baju Juwana, teman Juwana berarti. Di sana saya mengambil pinjaman sebesar 3 miliar. 3 miliar terus akan dikenakan biaya sebesar 500 juta. Saya nggak mau kalau 3 miliar dikurangi 500 juta sehingga nanti saya terima 2,5 miliar. Jadi saya nggak mau, akhirnya dirikannya saya oleh bank itu saya diberi plafon 5 miliar. Tapi saya butuhnya cuma 3 miliar. Walaupun 5 miliar plafonnya, tapi saya gunakan 3 miliar. Setelah itu yang 3 miliar itu ya, setelah akad kredit saya terima 3 miliar, tapi langsung dipotong di depan 200 juta untuk katanya untuk cadangan bulan cadangan bunga 3 bulan ke depan. Dan langsung, sehingga secara real saya hanya menerima pinjaman itu sebesar 2,8 miliar. Memang saya di sana membangun perumahan dengan memasarkan, ya, dengan berjalannya waktu, ya, saya juga di tengah-tengah itu ada kemacetan karena rumahnya belum laku, ya. Jadi baru kami tawarkan, baru mulai laku. Nah, setelah itu saya dinyatakan macet, ya, macet. Nah, terus dihentikan, saya tidak dikenakan bunga, tidak dikenakan denda. Setelah dinyatakan macet, kita mempunyai perjanjian dengan bank. Januari itu saya ada progres pembangunan, karena saya laku 8 unit, 4 unit rumah, 4 unit ruko, seharga 7,4 miliar sebenarnya. Kalau itu sudah saya bangun selesai, sebenarnya sudah bisa untuk membayar atau melunasi bank. Tapi ternyata sudah dijual tanpa sepengetahuan saya. Januari itu saya melaporkan perkembangan proyek, ya, ini akan laku 48 unit senilai 74 miliar, nanti bisa untuk melunasi. Dia juga diam saja, tidak menyampaikan bahwa tanah itu sudah dijual pada pihak lain. Ya, begitu pinjaman 2,8 tadi, dia menyatakan 5 miliar, terus dia melakukan tagihan-tagihan pada saya. Tagihan-tagihan itu ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama dari yang dia menyatakan 5 miliar, tapi dia langsung menagih sebesar 8,4 miliar. Jadi ya, ini tagihan yang pertama, itu dia nagih sampai 8,4 miliar. Terus bulan selanjutnya karena saya tidak saya tanggapi kan utang saya cuma tak gitu, udah nagih lagi sebesar 10,9 miliar, ya, dari 8,4 ya, terus ditagih lagi bulan berikutnya menjadi 16,4 miliar.
Ini maksud saya bagaimana tidak tahu ya. Nah, utang saya cuma 2,8 miliar. Nah, ini baru macam apa? Yang terakhir lagi menagih lagi sebesar 16,7 miliar. Ya, jadi utang cuma 28 menjadi 16,7 miliar, dan yang terakhir lagi menjadi 16,9 miliar. Jadi ini tiap bulan bertambah. Dan yang terakhir kali mungkin suratnya masih di pengacara 17 miliar sekian. Nah, ini bank ini pakai pedoman apa yang digunakan untuk ini ya. Jadi dan bahkan dari kejadian itu saya laporan ke OJK. Sampai ke OJK dan ada penyelesaian dari OJK. Maksudnya bukan penyelesaian tapi ada misalnya komunikasi ya, antara pembahasan antara saya dan bank diundang di OJK, yang hasilnya sebenarnya di sini sudah ada semua bahwa bank itu mengakui bahwa yang saya terima memang 2,8 miliar, ya, yang 500 untuk administrasi bank dan notaris, terus yang 1,5 juta itu ya memang dicairkan oleh bank atau dipungut oleh bank untuk kepentingan pembayaran bunga dan denda. Itu sudah diakui oleh bank di hadapan OJK. Ini ada suratnya semuanya. Setelah tadi dijual, dibatalkan, dia membuat tagihan-tagihan seperti itu. Kemarin mengajukan lelang. Sebenarnya lelang itu diajukan sampai 3 kali. Yang pertama itu kalau nggak salah tanggal 18 Agustus, tapi gagal, tidak jadi. Itu yang kedua mau dilelang tanggal 20, diajukan lagi tanggal 24 November juga atas kerja keras daripada pengacara yang akhirnya itu gagal lagi, tidak jadi dilelang. Dan akhirnya yang ketiga dia mengajukan lelang yaitu tanggal 14 Desember, dan bahkan yang terakhir dirubah menjadi 15 Desember, itu pun juga tanpa pemberitahuan ya. Itu dilelang tanggal 15 Desember kemarin. Nah, saya secara mengetahui apa sih sebenarnya syarat-syarat daripada lelang ya. Nah, syarat-syarat daripada lelang itu ya ada 19 poin. Ya, ada 19 poin seperti yang tertulis di sini. Nah, setelah saya teliti, nah, ada beberapa yang tidak mungkin dimiliki oleh bank. Ya, kenapa persyaratan yang tidak lengkap, tidak dipenuhi bisa dilakukan lelang? Di antaranya adalah ini poin 6, bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan. Tanah itu saya miliki sejak tahun 2014 sampai sekarang 2020 ya. Itu tiap tahun PBB-nya saya bayar sendiri sampai sekarang. Jadi SPPT PBB ada di tangan saya. Bukti pembayaran pelunasan ada di tangan saya. Kenapa? Dia bisa membuktikan ini? Dan namanya bukti pembayaran lunas PBB. Kan tidak mungkin dipenuhi. Nah, ya, ada. Itu yang kedua, izin mendirikan bangunan. Izin IMB itu asli ada di tempat saya. Dan saya tidak pernah fotokopi atau tidak pernah mengeluarkan IMB. Ya. Sehingga dia tidak mungkin mempunyai IMB. Kenapa bisa dilakukan lelang? Nah, terus yang lebih fatal lagi yaitu nomor 13, surat asli keterangan. Nah, ini keterangan dari bank. Banknya ini membuat manipulasi karena surat dari bank bahwa objek jaminan yang akan dilelang bebas dari sengketa. Nah, ini yang dimanipulasi bank ya. Padahal ya, ini tadi SPPT ada di tangan saya ya. Terus untuk ya, padahal karena ini masih dalam sengketa, tadi yang saya sampaikan masih di perdata maupun pidana. Nah, perdatanya itu masih
Polres dan Polda ini bukti SKPT, SP2P dari Polda yang masih sampai sekarang masih berjalan. SP2P dari Polda, terus ini ya SP2P dari Polres, Ya, ini tanggal berapa? 11 November, ya. Nah, tidak cuma itu, terus kami juga bisa memblokir, sudah saya blokir di pertanahan, diblokir. Setelah blokir, nah, terus saya juga menjual SKPT. Di dalam SKPT sudah jelas tertulis tanah di sini masih dalam perkara tingkat banding ya dengan perkara pidana nomor sekian. Ini sudah disebutkan semua oleh kantor pertanahan. Nah, kenapa KPKNL tetap melakukan lelang? Kenapa dia berani mengajukan lelang? Karena persyaratan jelas tidak lengkap kok berani lelang. Nah, kami juga kasasi lagi yang perdata, jadi ini masih tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Ini sudah diajukan oleh pengacara kami. Nah, jadi tanah ini sudah syarat atau penuh dengan permasalahan. Kenapa itu tetap diadakan lelang? Nah, makanya kami meminta kepada pengacara saya untuk segera menindaklanjuti karena lelang itu tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka agar diajukan gugatan pada KPKNL sebagai penyelenggara dan penanggung jawab lelang. Dan untuk itu pada semua permasalahan yang